Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas boleh menyiapkan. Berdoa mulai. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita lihat dulu di bawah kalian ada sampah apa enggak? Ya bersih. Hari ini semuanya berangkat? Masih semangat gak ya? Kita cek semangat dulu ya. Tepuk semangat. Kalian tahu lagu Berkibarlah Benderaku? Tahu. Kita bernyanyi terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Berkibarlah. Kemarin kita belajar apa ya? ASEAN. Coba masih ingat nggak? Negara ASEAN itu apa aja? Indonesia. Terus kita sebelum mulai pembelajaran, manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu karena saat ini memasuki era globalisasi. Kalian sebagai generasi muda harus memiliki pengetahuan yang luas. Hari ini kita belajar tentang apa? Tujuan setelah mempelajari materi ini diharapkan anak-anak dapat yang pertama mengidentifikasi hubungan kolaborasi dengan ASEAN. Yang kedua dapat mengidentifikasi faktor kerjasama negara-negara ASEAN. Yang ketiga mengidentifikasi tujuan dari kerjasama ASEAN. Kita mulai dulu ya materinya. Kita mau tanya dulu, apakah sebelumnya anak-anak sudah mengenal apa itu ASEAN? Sudah. Bisa menjawab ASEAN itu apa? Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Ya, pintar. Terus ini ada ibu mau menampilkan gambar. Sebelum materi, mari simak gambar di bawah ini. Itu ada pertanyaan tentang apakah berita tersebut. Coba dibaca dulu, perhatikan dan dibaca. Bersama antara ini amannya.
Bisa diingat ya, disrupsi global berarti gangguan dari globalisasi dari luar negeri. Yang pertanyaan kedua, dalam berita tersebut dalam bidang apa negara ASEAN bekerja sama? Pendidikan. Karena Kerjasama akan berkembang tidak. Apakah anak-anak pernah mendengar kata globalisasi? Pernah. Terus di mana lagi? Di sini. Di sekolah ya. Pernah dengar ya? Pernah. Ada yang tahu globalisasi itu apa? Tahu. Adalah proses masuk ke ruang lingkup yang lebih luas atau dunia. Ya, globalisasi itu bisa dikaitkan dengan kata dunia atau kemajuan teknologi. Nah, ASEAN merupakan perwujudan dari globalisasi yang kita kenal. Globalisasi adalah proses masuk ke ruang lingkup dunia atau mendunia. Beberapa penyebab terjadinya globalisasi adalah perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi yang sangat cepat. Perkembangan teknologi dan komunikasi mendorong permudahan kerjasama antar negara. Jadi dengan adanya globalisasi, gampang kan kerjasama negara saling berhubungan satu sama lain. Itu ASEAN merupakan perwujudan dari globalisasi. Kita lanjut. Faktor yang mendasari kerjasama negara ASEAN. Yang pertama adalah faktor sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam. Kalau Indonesia, tanahnya subur. Ya, jadi di Indonesia itu banyak lahan pertanian. Coba sedangkan Brunei memiliki minyak bumi. Ya, Brunei itu tanahnya kurang subur, jadi mengandalkan minyak bumi. Ya. Nah, yang kedua yang mendasari keberadaan ASEAN berada di wilayah yang sama. Wilayah apa? Asia Tenggara. Negara yang indah, kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa tujuan kerjasama negara ASEAN? Yang pertama itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, meningkatkan stabilitas dan perdamaian, saling melengkapi prasarana untuk mendukung bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Selanjutnya, membantu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, macam-macam kerjasama. Jadi ASEAN ini punya banyak bidang-bidang kerjasama. Di bidang sosial itu ada contohnya penanggulangan bencana, terus meningkatkan kesejahteraan sosial, itu di bidang sosial. Selanjutnya ada di bidang pendidikan, seperti tadi itu kerjasama antar universitas itu termasuk bidang pendidikan. Antara lain itu bisa pertukaran pelajar bersama negara anggota ASEAN. Kalian ada yang berminat untuk jadi pertukaran pelajar? Tidak apa-apa, besok kalau kuliah. Nah, kerjasama bidang politik, menjalin hubungan negara di luar ASEAN. Manfaat kerjasama negara ASEAN yang pertama meningkatkan rasa saling memiliki dan toleransi, semakin mengenal antar budaya anggota ASEAN, terciptanya kawasan yang damai, bebas, netral dari pengaruh luar, meningkatkan investasi. Jadi kerjasama negara ASEAN itu juga di bidang ekonomi itu banyak ya, terutama ini meningkatkan investasi. Sudah mengerti kan penjelasannya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang Ibu akan membagi lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi, untuk kemudian 20 menit kemudian kita presentasi. Oke, sekarang Ibu bagi. Boleh langsung dikerjakan. Ya, bisa dikerjakan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Ada yang kesulitan? Kalau misalnya ada yang kesulitan, bisa dicari ya.
presentasikan hasil diskusinya. Sekarang ibu tunjuk yang maju kelompok 3. Ya, boleh maju. Kelompok 3 belum. Ayo maju. Mundur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami studi kasus Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan ini sebagai focal point ASEAN Komite on Education and Technology. ASEAN senantiasa memberikan teknologi kegiatan riset serta pengembangan indeks inovasi nasional. ASEAN ASEAN sebagai bentuk dukungan tersebut. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan subkomite ASEAN untuk infrastruktur, sains dan teknologi dan pengembangan sumber daya SPRIT yang ke-52. Satu, pada bidang apa kerjasama tersebut terjadi? Kerjasama tersebut terjadi kita melakukan. Dua, apa manfaat kerjasama tersebut bagi Indonesia? Manfaat kerjasama tersebut bagi Indonesia adalah meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Pendapatmu kerjasama diperlukan di setiap negara. Pendapat saya adalah iya. Pendapat kami sama. Karena kerjasama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, cepat pengembangan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Maju betul semua. Ada pertanyaan? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Tadi yang masuk ibu kasih izin apa? Oke, nanti presentasinya berjalan dengan baik. Pada bidang apa kerja sama tersebut terjadi di bidang apa? Karena apa? Ada yang tahu? Karena memberikan dukungan bagi kegiatan riset dan pengembangan impact dan inovasi nasional. Itu riset dan segalanya itu termasuk di bidang pendidikan. Apa manfaat kerjasama tersebut bagi bangsa Indonesia? Meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Coba kita lihat PPT-nya nanti. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang itu dapat pendidikan yang baik berarti dapat berdampak langsung dengan sumber daya manusia. Kalau misalnya pendidikan di Indonesia bagus, kualitas sumber daya manusianya bagus. Itu ya. Terus yang ketiga, kemukakan pendapatmu, apakah kerjasama diperlukan di tiap negara? Ya.
kesejahteraan bersama mempercepat perkembangan ekonomi. Karena kamu pendapatmu kerjasama karena suatu negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain, itu saling mengandalkan kan. Misalnya Brunei nggak punya apa tadi? Nggak punya Brunei. Ya, karena yang subur itu Indonesia, Thailand, jadi Brunei itu impor ya, kemudian bahan pangan mengirimkan. Terus apa negara yang paling baik pendidikannya di ASEAN, kalian tahu apa? Singapura satu-satunya negara maju di Asia Tenggara, yang lain masih negara berkembang. Singapura. Dari LKPD tadi, apakah ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Tidak. Benar, sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah semua? Sekarang kita mengerjakan soal evaluasi. Waktunya 15 menit, dikerjakan secara mandiri. Siap. Oke. Siap, Bu. Langsung ya. Di sini, Bu. Bu, ini dicoret, Bu. Ya, dikerjakan secara mandiri. Nama. Bu, ini dikasih nama, Bu. Boleh di pojokan yang atas. Oke. Nama, absen. Terus berikan tanda silang pada jawaban yang kamu anggap paling benar. Waktunya 20 menit. Sudah selesai semua ya? Sudah. Sekarang soal evaluasinya saja ya. Boleh dikumpulkan. Ini kan. Ini udah selesai semua kan tadi ya? Sudah. Koreksi juga semuanya, dan alhamdulillah jawaban anak-anak seluruhnya mendapatkan nilai yang baik. Ya, tidak ada energi, namun ibu akan memberikan soal kekayaan yang dapat dikerjakan di rumah. Siap. Ya, soalnya boleh ditulis dulu. Kerjasama dengan negara yang lain. Negara apa, Bu? Bagaimana jika suatu negara tidak melakukan kerjasama dengan negara lain? Ya, soal itu bisa dikerjakan di rumah. Siap, Pak. Siap, Bu. Kita sudah selesai ya di pembelajaran kali ini. Pada pertemuan minggu depan kita, sebelumnya ibu mau tanya dulu gimana ya pembelajaran hari ini? Senang. Udah dipahami? Untuk materi minggu depan kita mempelajari PBB. Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anak-anak diharapkan membaca materi terkait PBB dan merangkum di halaman 42. Juga bisa dipahami? Bisa.
terima kasih sudah belajar pada pagi hari ini dengan semangat. Oke, sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ingat, yang masih dikerjakan di rumah jangan lupa belajar untuk minggu Depan. Oke, ketua kelas boleh pimpin doa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok pagi sekolah, jangan lupa belajar dan tidak boleh nakal. Yes. Terima kasih ya, hati-hati di jalan. Ya.